Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan, tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX, atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silahkan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, analisis terakhir saya adalah di dalam video ini. Harga akan kembali ke sekitar 27.200 atau 27.000 hingga ke 26.000 jika terjadi reversal. Kalau untuk ke 26.000 sangat cukup sulit, akan setidak-tidaknya sekitar 27.000 guys. Ya, setidaknya akan sekitar 27.000 atau 26.500. Akan seperti itu. Dan itu sudah terbukti benar. Dan sekarang saya akan melanjutkan tentang analisis saya tanpa basa-basi. Ya menurut saya karena memang sekarang ini cukup menarik ya. Cukup menarik kalau kalian memakai time frame 1 jam, ini seolah-olah di dump ya. Ini time frame 1 jam mulai dari sekitar 27.500 sampai ke 25.763 ya. Tapi kalau kalian nggak mau ribet ya tinggal ikutan Cerberus copy trade saja, oke? Sebelum harganya semakin naik. Nah, ketika kalian perhatikan mulai dari sekitar 27.500 hingga ke kemarin menyentuh hingga 25.500 ya. Itu kalau menggunakan time frame 1 jam ini seolah-olah sangat jauh sekali dengan dump sebelumnya ya, karena dump sebelumnya ini sekitar 26.000 ini melewatin, jadi terhancurkan titik supportnya. Kalau kita cari lagi, kalau kita cari lagi di area sekitar 25.000 ini nih, sekitar 25.500an, ini akan naik kurang lebih sekitar kurang dari 24 jam kalau kita memakai time frame 1 jam. Itu pun terjadi pada saat kemarin ya, tanggal 5/25, sedangkan sekarang 6/6, sekitar 2 minggu yang lalu. Kalau kita memakai time frame 1 hari, ini akan mengacu terhadap support di sebelah sini ya, support di sebelah ini. Bisa jadi ini akan lanjut dump ke sekitar area sekitar 23.000. Oke, hal yang selanjutnya akan saya bahas di dalam video ini. Lo pernah dengar gak sih kata-kata orang yang bilang teknik analytical itu adalah sebuah teknik yang diulang-ulang, teknik yang sudah terjadi, teknik yang bla 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 dan sebagainya. Sebenarnya hal itu tercipta karena ada sebuah alasan. Gini, kalau lo belajar di mentor lain, lo akan diajarin sama hal-hal yang teknik analytical ya, Bollinger Band, RSI dan sebagainya. Kalau lo belajar dengan Andi Firmansyah atau dengan gua, lo akan belajar tentang logika-logika yang terjadi. Naik, kenapa bisa naik, turun, kenapa bisa turun. Itu kan biasanya terjadi pertempuran antara price, harga pending ya, antara order sell dan order beli, antara bullish dan bearish ya. Dan seperti yang video lalu saya sampaikan, kekosongan order pending itu yang menyebabkan harga terjadi pump ya, mulai dari sekitar 20.000 sampai ke 27.500 kemarin ya, sampai hampir ke 30.000. Kenapa orang bisa terjadinya kekosongan pending order nih? Ini pertanyaan besar. Kenapa bisa terjadi kekosongan order pending? Itu karena kepanikan seseorang, entah itu FOMO ataupun out beneran gitu, the real out. FOMO itu kan singkat dari fear out missing out. Ketika orang itu ketakutan harga ya, ketakutan dengan harga, dimana pada saat gepam tinggi orang itu akan berbondong-bondong akan membeli. Otomatis yang tadinya mereka sampaikan, mereka
adakan di order pending buy ataupun sell itu akan dicabut dulu dan menginstan eksekusi seperti itu ya. Sedangkan kalau kalian perhatikan dalam sebelumnya itu terjadi di area ini ya, 25.000 ke 20.000 itu orang ketakutan akan terjadinya penurunan yang cukup drastis. Di saat itulah paus membalikan keadaan. Loh, maksudnya bagaimana bang? Pada saat penurunan harga di area sekitar 25.000 hingga ke 20.000, orang-orang yang tadinya itu memasang di pending order akan menginstan eksekusi. Ya, akan menginstan eksekusi, otomatis order pending yang ada di dalam ini itu kosong, order sell-nya itu kosong. Akibatnya pada saat order sell kosong, itu paus akan menginstan buy seluruh market di dunia ini. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Sekali lagi saya ulang ya, pada saat orang panik dump dari harga 25.000 ke harga 17.000 ke harga sekitar 19.000, orang akan mencabut order sell-nya. Sekali lagi, orang akan mencabut order sell-nya karena kehilangan kepercayaan harga akan naik kembali. Loh, gue masih nggak ngerti bang. Oke, gue ulang 3 kali ya. Tadi kedua, ini sekarang 3 kali. Pada saat harga terjadi dump dari area 25.000 ke 17.000 atau ke sekitar 19.000, orang yang memasang order sell baik di dalam spot trading atau USDT perpetual itu akan panik, akan hilang kepercayaan terhadap pasar pada saat itu, hilang kepercayaan terhadap exchange. Dia khawatir bahwasanya harga tidak akan sampai dengan order sell-nya. Ini order sell ya, ini order sell. Otomatis pada saat dia mencabut order sell-nya akan terjadi kekosongan order sell di dalam area Bitcoin, baik itu spot trading ataupun perpetual ataupun kontrak trading. Maka dari itu digunakanlah kesempatan itu untuk para cukong, untuk para paus, untuk menginstan eksekusi buy instan. Otomatis karena ketidakadanya sell order di dalam price baik itu di seluruh dunia, terjadinya pump yang di mana-mana terjadi secara instan, mulai dari harga 19.000 ke 27.500. Nah, pada saat terjadi panic buy, terjadi FOMO nih kayak gini, dibaliklah sama cukong. Kenapa? Sekali lagi tanamkan ke dalam otak kalian, cryptocurrency itu, trading itu, jual beli itu, bukan hanya trading ya, nanti salah paham ya. Jual beli itu memakan atau dimakan. Ketika ada orang menjual, harus ada orang yang membeli. Ketika ada orang yang membeli, harus ada orang yang jual. Semuanya saling berketerkaitan seperti yin dan yang. Maka tidak akan terjadi harga naik ketika tidak ada kesepakatan antara beli dan jual, dan begitu pula sebaliknya di harga turun. Nah, terjadilah panic buy di harga 30.000 yang mengakibatkan berketerbalikan teori yang saya jelaskan pertama tadi, yang saya jelaskan 3 kali. Kebalikannya seperti apa? Kebalikannya adalah tidak adanya buy pending. Tidak adanya pending order buy menyebabkan orang atau paus itu sangat-sangat mudah untuk menginstan sell dan menyebabkan harga turun. Ingat, harga turun karena banyak yang jual, harga naik karena banyak yang beli. Itu sebatas teori yang didengungkan oleh mentor-mentor lain. Tetapi kalau lu pengen tahu yang sebenarnya terjadi adalah pada saat harga turun, itu memang benar banyak yang jual. Tapi ada satu hal lagi yang harus kalian ingat. Apa itu? Pada saat harga turun itu, selain banyak yang jual, maka yang kedua adalah tidak adanya pending order buy. Kalau harga naik, selain banyak yang beli, yang kedua adalah tidak ada pending sell atau pending jual yang mengakibatkan harga itu gampang sekali fluktuatif. Kalau secara time frame 1 hari ini memang belum terlalu cukup parah ya, dan menurut teori time frame 1 hari ini akan kembali ke area sekitar 27.500. Kalau menurut time frame 1 jam ya, ini akan kembali dulu nih ke harga sekitar 26.500-an ya. Jadi kalau lu nanya, "Bang, harga akan kemana?" Menurut Andi Firmansyah, analisis harga selanjutnya, harga akan kembali naik ke area sekitar 26.500 hingga ke 27.000. Seperti itu. Dasar alasannya apa? Dasar alasannya adalah kalau kita melihat kejadian sebelumnya, penyebab instan beli dan instan sell terjadi itu di area sekitar ini ya. Nih, di area sekitar ini. Ini mencapai tanggal ini, dia down sampai ke 25.700, akhirnya balik lagi ke sekitar area 27.000. Mengingat kekosongan di sini itu sebesar itu, maka
70% kemungkinannya akan terjadi lagi. Dan menurut time frame 1 jam, ini juga merupakan titik support yang cukup kuat nih. Ini kalau kita tarik garis ini di sini ya, cukup kuat nih. Titik supportnya di area 25.000 akan kembali ke 27.500 menurut time frame 1 hari. Tapi kalau menurut time frame 1 jam, di area sekitar 26.500. Menurut Andi Firmansyah, analisis harga selanjutnya akan ke 26.500 sampai ke 27.000. Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan, dan tolong jangan skip video saya. Karena apa? Terkadang tersimpan beberapa rahasia yang tidak akan pernah saya publikkan lagi, karena ilmu itu tidak ternilai ya, tidak ternilai ukurannya. Bisa-bisa kadang-kadang saya keceplosan beberapa rahasia saya yang nggak mungkin saya sampaikan, bisa keceplosan di beberapa video saya sebelumnya, entah itu 1 detik, 2 detik, dan itu menjadikan sebuah bekal agar kalian bisa mengkonfirmasi atau menganalisis exchange secara sendiri. Oke, saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam trader.